Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lailatul Mufaroha dari Prodi Sejarah Sosiologi. Di sini saya berkesempatan mempresentasikan mengenai konsep masyarakat dan kebudayaan sekolah. Apa saja sih yang akan saya kaji di presentasi kali ini? Yang pertama, pengertian kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan sekolah. Yang ketiga, norma-norma dalam situasi belajar. Oke, di sini kita akan langsung membahas saja ya. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Menurut Koen Jaraningrat, budaya berasal dari budi yang berarti budi atau akal. Jadi, Koen Jaraningrat mendefinisikan budaya sebagai budaya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu sendiri. Yang kedua, kebudayaan sekolah. Dalam literatur sosiologi pendidikan, kebudayaan dimaknai sebagai a complex set of belief, values, and tradition, way of thinking and behaving, yang artinya seperangkat keyakinan, nilai, dan tradisi cara berpikir dan berperilaku yang membedakannya dari institusi-institusi lainnya. Ya dong, harus beda dong, kan kebudayaan pasti beda-beda. Apa sih sebab yang selanjutnya? Apa sih sebab timbulnya kebudayaan sekolah? Ini salah satunya adalah mendidik anak murid melalui penyampaian sejumlah pengetahuan, sikap, keterampilan yang sesuai dengan kurikulum, dengan metode dan teknik kontrol tertentu yang berlaku di sekolah itu sendiri. Yang ketiga, norma-norma dalam situasi belajar. Apa saja sih norma-norma dalam situasi belajar? Yang pertama, norma agama, norma kesopanan, norma kelaziman, norma kesusilaan, dan yang terakhir, norma hukum. Apa sih arti norma agama itu? Norma agama adalah suatu petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan bagi penganutnya sendiri yang berisikan peraturan hidup, perintah, larangan, anjuran yang harus diterima sebagai aturan dari Tuhan. Yang kedua, kesopanan. Apa sih arti norma kesopanan itu? Artinya adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat. Yang ketiga, norma kelaziman. Apa sih arti norma kelaziman itu? Artinya adalah tindakan manusia mengikuti kebiasaan yang pada umumnya dilakukan tanpa pikir panjang karena kebiasaan itu dianggap baik, sopan, dan sesuai dengan tata krama. Yang keempat, norma kesusilaan. Apa sih itu? Artinya adalah pedoman yang mengandung makna dan dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat dan dianggap sebagai aturan yang datang dari suara hati masyarakat. Yang terakhir nih, norma hukum. Apa sih itu? Artinya adalah aturan tertulis maupun tidak yang berisi perintah atau larangan yang memaksa dan yang akan memberikan sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggarnya. Oke, agar lebih memudahkan memahami pengertian norma-norma tadi, saya akan memberikan contoh-contoh norma. Yang pertama, contoh norma agama. Contoh norma agama, di sini saya membuat contoh aturan sekolah yang mewajibkan bagi siswi yang beragama muslim setiap hari Jumat itu melaksanakan keputrian. Yang kedua, norma kesopanan. Contohnya, jika ada teman berpendapat berbeda dari kita itu harus menghargainya. Jangan pernah merasa bahwa pendapat kita ini loh yang paling benar. Jangan seperti itu. Yang ketiga, contoh norma kelaziman. Contohnya itu tetap menyapa guru, itu mau di dalam sekolah maupun di luar sekolah kita itu harus tetap menyapa. Yang keempat, contoh kesusilaan. Contohnya itu tidak ada perbedaan cara perlakuan kepada anak murid atau yang sering kita sebut anak emas ya. Yang terakhir nih, contoh hukum.
Contohnya tuh harus berpakaian sopan, jika tidak maka akan mendapatkan poin merah. Sering kan di lembaga-lembaga ada peraturan seperti itu. Cukup segini presentasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.